Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1083 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Di chapter sebelumnya, kita telah melihat sebuah kejutan yang diberikan oleh Oda Sensei mengenai Sabo yang akhirnya diperlihatkan kembali. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan, dimunculkannya Sabo setelah insiden serangan yang mematikan di kerajaan Lulusia menjadi sebuah petunjuk besar jika Sabo akan menjadi karakter yang akan berperan penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi, akan ada dua kemungkinan pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army. Pertama, Revolutionary Army akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Kedua, Revolutionary Army akan kembali ke Mary Joyce untuk menyelamatkan Kuma. Tetapi dari dua kemungkinan tersebut, rasanya Monkey D. Dragon dan Revolutionary Army akan segera terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1082 kemarin, Ivankov meyakini jika Kuma telah diprogram untuk kembali ke Mary Joyce. Ditambah lagi seperti yang kita tahu bahwa Nico Robin yang dianggap sebagai cahaya revolusi oleh Monkey D. Dragon saat ini ada di Pulau Egghead. Jelas Monkey D. Dragon yang paham betul jika Nico Robin menjadi target dari pihak pemerintah dunia atau setidaknya berhasil ditangkap. Maka kesempatan organisasi Revolutionary Army untuk mewujudkan tekad dari Profesor Clover pun akan semakin sulit. Kemudian di sisi lain, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah di akhir chapter 1082 kemarin, apabila kita perhatikan lagi, saat Sabo tiba di kerajaan Kamabaka, Monkey D. Dragon sempat mengatakan, jadi dia kembali dengan selamat. Artinya, Dragon paham betul mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada kerajaan Lulusia. Meskipun saat itu kita semua tahu, jika Sabo belum mengatakan hal apa-apa kepada siapapun saat Im Sama melakukan serangan tersebut. Nah, dari sini saja dapat kita simpulkan, Monkey D. Dragon sadar jika ancaman yang lebih besar akan menimpa Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang terlibat konflik dengan pihak pemerintah dunia. Dengan kata lain, jika benar Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army akan melakukan pergerakan ke Pulau Egghead, maka Pulau Egghead akan menjadi sebuah medan pertempuran untuk membuktikan pihak manakah yang lebih kuat, pemerintah dunia dengan angkatan lautnya atau Revolutionary Army dengan kelompok bajak laut topi jerami. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari hubungan Revolutionary Army dan kelompok bajak laut topi jerami. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat saat Monkey D. Dragon pertama kalinya diperlihatkan dalam cerita One Piece. Lebih tepatnya saat kelompok bajak laut topi jerami sedang berada di kota Lockton. Jelas kedatangan Monkey D. Dragon ke kota Lockton bukan tanpa sebab. Apabila kita analisa lagi, kota Lockton ini memang dikenal sebagai kota awal dan kota akhir. Karena di kota inilah, sang raja bajak laut Goldie Roger memulai awal petualangan hebatnya di lautan. Hingga pada akhirnya, di tempat ini juga, sang raja bajak laut Goldie Roger dieksekusi mati. Dan tentunya kalian semua juga pasti tahu, setelah Roger dieksekusi mati, dimulailah sebuah era yang sangat menakutkan di mata pemerintah dunia yang bernama era bajak laut. Selain memiliki sebuah sejarah penting dalam cerita One Piece, secara geografis, kota Lockton ini juga terletak di wilayah yang sangat strategis di East Blue, yaitu dekat dengan Rivers Mountain. Jadi tidak mengherankan apabila hampir semua kapal akan singgah di kota ini, terutama para bajak laut. Ya, karena seperti yang kita tahu biasanya para bajak laut akan singgah di tempat ini untuk mengumpulkan persediaan dan bekal mereka sebelum memulai perjalanan panjang mereka menuju ke lautan Greenland. Nah, dari fakta-fakta tersebut, ada hal menarik yang bisa menjadi sebuah petunjuk jika kedatangan Monkey D. Dragon di kota Lockton bukanlah tanpa alasan.
Karena faktanya sebelum kelompok bajak laut topi jerami datang ke kota Lockton, poster bounty pertama Luffy sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Itu sebabnya ketika itu, Kapten Smoker sampai terkejut mengetahui ada bajak laut baru yang memiliki nilai bounty mencapai 30 juta berry. Ya, sebuah angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang bajak laut baru. Namun ketika pertama kalinya Smoker berhadapan dengan Luffy, dirinya gagal menangkap Luffy karena campur tangan ayahnya yaitu Monkey D. Dragon yang muncul secara tiba-tiba, sehingga Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami pun bisa lolos dari kejaran Smoker. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan sesuatu hal yang cukup mengejutkan. Ya, apabila kita perhatikan lagi, saat Luffy akan dieksekusi mati oleh Buggy, kita bisa melihat Sabo yang sedang menyaksikan eksekusi yang akan dilakukan oleh Buggy. Jelas Sabo yang ingatannya masih belum kembali, hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Luffy akan dieksekusi mati oleh Buggy, pada saat itu juga petir tiba-tiba menyambar panggung eksekusi hingga panggung tersebut hancur. Nah, sampai di sini sudah sangat jelas kemunculan Sabo di kota Lockton pun menjadi sebuah indikasi bahwa keberadaan pemimpin pasukan Revolutionary Army Monkey D. Dragon di kota Lockton tidaklah sendirian. Karena sudah dapat dipastikan, pada saat itu Sabo sudah menjadi bagian dari Revolutionary Army. Dengan kata lain, bisa dibilang Revolutionary Army ini sudah berkeliaran di kota Lockton sebelum kelompok bajak laut topi jerami datang ke kota tersebut. Dan pergerakan dari Revolutionary Army ini pun sama sekali tidak terdeteksi oleh pihak pemerintah dunia ataupun angkatan laut. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa alasan Monkey D. Dragon datang ke kota Lockton? Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, sebelum Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami tiba di kota Lockton, poster bounty pertama Luffy sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Dan Monkey D. Dragon selaku ayah Luffy pun ingin melihat anaknya secara langsung yang ternyata memilih jalan hidupnya sebagai seorang bajak laut dan bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut setelah Goldie Roger. Dan apa kalian semua sadar, tujuan Luffy dan Monkey D. Dragon ini sebenarnya sama, yaitu ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Karena faktanya, pada manga One Piece chapter 1066, alasan Monkey D. Dragon menciptakan organisasi Revolutionary Army semata-mata hanya untuk mewujudkan tekad dari sahabatnya yaitu Profesor Clover untuk mengungkap sejarah mengenai abad kekosongan. Itu sebabnya Dragon yang sadar betul jika Nico Robin selamat dari insiden serangan booster Call di O'Hara menganggap dirinya sebagai cahaya revolusi untuk membantu pihak Revolutionary Army membaca pesan dari setiap Road Poneglyph, khususnya pesan terakhir yang disampaikan oleh Joy Boy ketika Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami tiba di Pulau Locktail. Artinya, Monkey D. Dragon tidak akan membiarkan anaknya dan Nico Robin berhasil ditangkap begitu saja karena tidak menutup kemungkinan Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army akan melakukan pergerakan ke Pulau Egghead untuk membantu Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami dari serangan pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Sama seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Dragon ketika menyelamatkan Luffy dari Smoker dan bajak laut Buggy saat di Lockton. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1083. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.